Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita kasih di medan perang bagian kedua. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Aku tak percaya kalau kau telah pernah melihat orang yang disembelih, kata Ani. Kalau tak percaya, tanyakan saja kepada Gani, kata Rahmat. Betul tidak Gani? Rahmat memang tidak membohong Ani. Di sini hampir setiap hari kita harus menyaksikan hal-hal yang mengerikan itu. Bahkan baru-baru ini aku sendiri pun hampir tak kuat melihatnya. Di mana? Coba ceritakan. Aku tak mau menceritakan sesuatu yang mengerikan di depan wanita, kata Gani tegas. Tapi aku ingin mendengar. Tanyakan saja kepada Rahmat. Kau mau menceritakannya bukan Mat? Kalau Nana yang meminta, tentu aku bersedia, kata Rahmat. Nana tampak mencibir dan berkata, dipaksa amat, Ani. Diceritakan boleh, tidak pun boleh, ujarnya ketus. Boleh marah-marah. Baik ku ceritakan, Ani, tapi kemari duduknya supaya Nana tidak turut mendengarkan, kata Rahmat. Ani mengingsut duduknya, kemudian mulailah Rahmat bercerita. Begini Ani, dengarkanlah. Kemarin dulu aku dan Gani pergi keliling memeriksa pos-pos pinggiran. Kau tahu bahwa kita tak mempunyai kendaraan bukan? Dan perjalanan keliling itu kami lakukan dengan berjalan kaki. Jam 2 siang pekerjaan barulah selesai, dan ketika itu kami berada di pos Andir. Perutku sudah lapar, sedang mau pulang jauh, dan kaki sudah lemes. Aku duduk di tepi jalan, menanti kendaraan lewat. Telah beberapa kali Gani menyetop truk TKR, tapi penuh saja. Sejam kemudian barulah ada truk kosong lewat, dan Gani segera menyetopnya. Untung kali ini supirnya mau berhenti. Penumpangnya ternyata hanya 5 orang, ke-6 supir. Seorang di antaranya beroman kejam sekali, rambutnya panjang, matanya merah, di lehernya melilit kain merah dekil, dan di pinggirnya tergantung pistol besar. Tangannya memegang samurai panjang, sedang ikat pinggangnya malang melintang, bagai pakaian kuda tunggang. Siapa namanya, Mat? Ani memotong. Kau tertarik padanya? Bukan begitu, ingin tahu saja. Namanya aku pun tak tahu. Siapa namanya Gani? Effendi, kata Gani. Oh, Pak Effendi, aku juga kenal dia. Sekarang Nana pun turut mendengarkan. Lalu bagaimana? Tanya Ani kepada Rahmat. Setelah kami naik, truk segera berjalan lagi, dan ketika sampai ke tikungan Bojongloa, aku berteriak minta berhenti. Tapi truk berjalan terus, malah makin kencang larinya, membelok ke jalan Situsaur menuju ke selatan. Aku sangat mendongkol, mana perut sudah lapar lagi. Truk berjalan terus dengan kencangnya, dan ketika sampai ke Sejati, berbelok ke kiri, kemudian berhenti di depan sebuah gedung. Di situ Pak Effendi turun, lalu masuk. Ia bercakap-cakap sebentar dengan penjaga, dan tak lama naik lagi ke truk. Tapi truknya tak segera berangkat. Barangkali ada yang ditunggu. Benar saja Ani. Sesaat kemudian dari gedung itu keluar orang-orang yang tangannya diikat ke belakang, diiringkan oleh 3 orang TKR yang bengis-bengis romannya. Mata-mata pikirku. Kuhitung mata-mata itu semuanya 15 orang. Hatiku mulai dak-dikduk. Mata-mata itu semuanya dinaikkan, atau lebih tepat dilemparkan ke dalam truk. Wah Ani, kasihan sekali mereka. Semuanya sudah tak menyerupai manusia lagi. Mukanya matang biru, matanya hampir tertutup, dan bibirnya bengkak bagai bibir kuda. Ngeri aku. Rupa mereka itu tak ubahnya dengan mayat hidup. Keluar suara dari mulut gadis-gadis PMI itu disertai dengan bergeraknya pundak mereka ke atas.
Teruskan jangan, tanya Rahmat. Teruskan, kata Ani kepada Rahmat. Rahmat meneruskan ceritanya. Setelah mata-mata itu dilemparkan semua ke dalam truk, truk segera dijalankan lagi. Aku agak senang, lekas makan pikirku. Tetapi truk itu tidak terus pulang, melainkan membelok ke kiri ke arah Soreang. Haram jadah, makiku di dalam hati. Perutku yang kosong itu dikocok, hampir muntah aku. Gani berpegang erat ke dinding truk dan aku memeluk punggungnya agar tak jauh. Maklum jalannya bantingan dan sopir melalikannya kayak setan. Mata-mata itu tak ada yang kuat berdiri, sekaliannya berjatuhan di lantai. Ya, siapa tahan dikocok seperti itu? Di Celampeni, truk mendadak berhenti sehingga aku dan mata-mata itu bertumbukan. Pintu truk segera dibuka dan mata-mata itu ditendang ke bawah. Lantas digiring ke tepi kali, dikumpulkan di bawah pohon rengas yang besar. Penjaga-penjaga siap sedia, mata-mata yang tampak bergerak ditendang punggungnya atau dikemplang kepalanya dengan popor senapan. Pak Effendi berjalan ke tepi kali. Aku dan Gani mengikuti di belakangnya. Ia menoleh kepadaku. Lebih baik jangan ikut, katanya. Aku berhenti, tapi mataku mengikuti gerak-geriknya. Ia mencari-cari suatu tempat, dan tak lama kemudian ia memberi isyarat kepada pengawal. Lantas seorang mata-mata dipisahkan dari temannya, digiring ke tepi kali, ke hadapan Pak Effendi. Aku mendekati dan tampak dengan jelas muka mata-mata itu pucat bagai mayat, dan bibir serta kakinya gemetar. Pak Effendi memerintahkan mata-mata itu berjongkok. Setelah itu, seorang pengawal menutup matanya dengan kain putih. Kemudian disuruhnya membaca 2 kalimat syahadat, dan akhirnya disuruh menundukkan kepala. Pak Effendi menghunus samurainya, lantas pedang itu diangkat tinggi-tinggi. Sementara itu bibirnya komat kamit seperti membaca doa, dan cepat sekali samurainya diayun dan cap menimpa tengkuk mata-mata itu sehingga lehernya putus dan kepalanya menggelinding ke tanah. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara yang menyayat hati, suara yang begitu asing tapi begitu menyeramkan, bagai suara orang tidur ngorok. Darah menyembur dari leher yang sudah putus itu, dan kaki Pak Effendi yang kurus itu ternyata sangat cekatan. Disepaknya kepala yang menggeletak itu ke kali dan bur, jatuh menimpa air. Dengan kakinya ditolakkan lagi tubuh yang sudah tidak berkepala itu menyusul kepalanya. Tahanan kedua mendapat giliran, yang ketiga dan keempat segera menyusul. Rupanya saraf Pak Effendi mulai terganggu. Ia berteriak memerintah supaya mata-mata itu dibawa dua-dua sekaligus. Mata Pak Effendi tampak beringas menakutkan dan romanya menjadi bengi sekali. Sekarang 2 orang mata-mata telah berjongkok di hadapannya. Satu kepala telah menggelinding mulus. Satu lagi dan satu lagi, cepat sekali sehingga yang ku dengar ketika itu cabur, cabur, cabur. Aku tak kuat menyaksikan terus, perutku mual dan kepalaku pusing, sedang tengkukku dingin sehingga sebentar-sebentar aku merabanya. Samurai itu seakan-akan menimpa tengkukku sendiri. Coba saja kau pikir betapa tak akan ngeri, mata-mata itu akan mati. Tapi sebelumnya terlebih dahulu mereka harus menyaksikan bagaimana datangnya kematian itu. Mereka menyembah-nyembah minta ampun, minta hidup sambil meratap dengan suara yang amat menyayat hati. Mungkin ratapnya itu ditujukan kepada Pak Effendi, minta dikasihani. Mungkin pula ditujukan kepada Tuhan atau ditujukan kepada sanak saudaranya dan kepada orang yang diingatnya. Ah, Ani, aku tak kuat lagi menyaksikan peristiwa itu. Aku terduduk, peluhku mengalir deras membasahi baju. Ratapan mata-mata itu membangkitkan bulu roma, ngeri terdengarnya sehingga aku sangat takut. Sudahlah, Mat, jangan kau teruskan, pinta Ani seraya menutupi muka dengan kedua belah tangannya. Nana dan Tati berjatuhan air matanya. Tadi telah kuperingatkan, kalian memaksa juga, kata Gani. Suasana jadi hening sejurus lamanya. Mungkin gadis-gadis itu merasa ngeri, atau mungkin pula terharu. Tetapi sesaat kemudian, ketiganya telah biasa kembali.
Oman dan Rahmat segera menghamparkan tikar dan mereka mulai berbaring. Gadis-gadis itu pun segera menukar pakaian dan sesaat kemudian lampu dimatikan, hanya lampu depan saja yang masih menyala. Letusan senapan tak terdengar lagi, tapi di luar kadang-kadang terdengar deru kendaraan dan derap sepatu memecah kesunyian malam. Derap sepatu makin lama makin sering terdengar. Pemuda-pemuda kita sedang bersiap-siap untuk menembus korban-korban yang jatuh kemarin. Tetapi selain dari itu, keadaan sunyi lengang saja. Keadaan pos PMI itu pun kini amat sunyi. Penghuninya sudah lama tidur. Rupanya mereka sangat lelah, tidurnya sangat nyenyak dan tidak lagi beraturan. Entah jam berapa ketika itu tiba-tiba saja Gani melompat bangun karena terkejut mendengar orang memekik. Semua terbangun. Cepat Gani memutar knop listrik, kemudian tampak Tati sedang menjenggut-jenggut rambut Oman sambil memaki. Rupanya Tati terkejut karena tengah enak-enak tidur ada tangan yang menyentuh tubuhnya. Malam itu Oman mimpi lagi, dan demi diketahuinya Tati terbangun, ia segera pura-pura tidur kembali meringkuk di sisi Tati. Tak dihiraukan, Tati menjengut-jengut rambutnya. Suasana heboh sesaat, tetapi akhirnya semua tertawa dalam kegaduhan itu. Tiba-tiba Gani memberi isyarat. Telunjuknya ditempelkan ke bibir. Bisiknya, semuanya terdiam. Tar, 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 tar. Menggeletar beberapa buah tembakan. Pertempuran, kata Gani. Di sana-sini terdengar teriak siap sambung menyambung dan tiang-tiang listrik dipukul orang bersahut-sahutan. Letusan senapan terdengar makin gencar. Pertempuran ternyata sudah berkobar. Letusan mortir berdentum-dentum bersambut dengan tembakan senjata otomatik. Ramai sekali. Tet, 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 tot, 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 tek dung, tek dung, blum, blum, blum. Hari telah pagi. Beberapa menit kemudian penghuni pos PMI itu telah siap semua. Oman dan Rahmat segera berangkat ke medan pertempuran, sedang Gani dan ketiga pemudi kawannya siap menunggu di posnya. Sejam kemudian Rahmat datang terengah-engah. Cikapundung banjir nih, Cikapundung banjir nih, katanya. Hah? Banjir? Mengapa banjir mendadak? Barangkali bendungannya dirusak musuh, banyak korbannya, tapi belum dapat ditolong. Jahat benar, kata Ani geram. Rahmat segera kembali lagi. Di luar terdengar derap kaki melangkah ke pintu. Seorang anggota Pesindo masuk dengan gagah. Merdeka! Serunya seraya mengacungkan tangan. Saya membawa yang luka, Pak, sambungnya kepada Gani. Ani dan Tati sigap menyambut korban yang dibawa anggota Pesindo itu, dan Gani segera memeriksa. Ia menggelengkan kepala lalu berbisik dengan sendirinya. Tak ada harapan, bisiknya. Korban itu mengerang lemah dan sesaat kemudian napasnya berhenti. Lukanya terlampau parah. Peluru menembus perutnya. Kawan yang mengantarkannya menangis. Sudahlah, Bung, tinggalkanlah dia. Kembalilah, balaskan darahnya. Demikian Tati membesarkan hati pemuda tadi. Pemuda itu mengangkat kepala memandang Tati sebentar, lalu seperti setengah gila ia berlari, memikul senapannya sambil menyumpah-nyumpah. Iya, abangnya, kata kawannya yang seorang lagi. Kasihan adiknya gugur, kata Nana hampir tak terdengar. Sesaat kemudian Rahmat muncul lagi, kali ini menggendong yang luka. Bagaimana Oman? Mat, selamatkah dia? Tanya Tati. Dia sibuk, 6 orang lagi belum diangkat, jawab Rahmat terengah-engah. Mari kita bantu Nana, ayo bawa tanduknya, ajak Tati penuh semangat. Jangan pergi kau, sebentar lagi banyak kerjaan di sini, Gani melarang. Rahmat segera kembali ke posnya. Ani cekatan membantu yang luka. Untunglah orang itu lukanya tak parah. Sabar, tahan sedikit ya. Nanti sebentar kuantarkan ke rumah sakit. Demikian keluar hiburan dari mulut Ani. Di luar terdengar lagi derap kaki melangkah masuk. 3 orang luka diusung.
Seorang di antaranya tak tenang, berteriak-teriak memaki-maki Belanda. Gani memeriksa cepat dan teliti. Lukanya ternyata parah. Orang itu diberinya M10 mg. M ini adalah morfin ya pemirsa. Saudara harus tenang, diamlah supaya dapat kubalut lukamu. Ani dan Nana menolong yang dua lagi. Yang seorang ternyata dadanya ditembus peluru. Napasnya kelihatan sesak dan tiap kali batuk keluar darah hidup dari mulutnya. Lekas telepon mobil, Gani memerintah. Orang itu perlu segera diangkut ke belakang untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Nana berlari-lari ke arah telepon dan menelepon ke rumah sakit minta dikirim mobil. Sementara itu pertempuran berlangsung terus dengan hebatnya. Pesawat capung musuh membantu dengan mitrailleur besarnya menembaki pemuda-pemuda kita. Seram sekali bunyinya. Blam, 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 blam. Oman dan Rahmat tetap di garis depan. Tak mungkin mereka meninggalkan tempatnya. Antara sebentar datang kepadanya pemuda memberitahukan yang luka. Menolong korban-korban memang tak mungkin dinantikan sampai pertempuran selesai. Kedua anggota PMI itu terpaksa harus merangkak-rangkak mengambil yang luka-luka di tengah medan. Dibawanya korban-korban itu ke tempat yang terlindung, diberinya pertolongan pertama, lantas ke pos. Kadang-kadang korban itu diseret begitu saja sebab acap kali cara yang lazim tak dapat digunakan dengan semestinya. Seorang pemuda berlari tergesa-gesa mendapatkan Rahmat. "Bung, tolong Bung, tolong, kawan saya luka," katanya. Rahmat dan Oman segera bersiap. Mereka merangkak-rangkak mengiringkan pemuda tadi, dan bila terdengar mortir jatuh, otomatis saja mereka merebahkan diri. "Kau bawa saja sendirian orang ini, Mat. Lukanya tak berapa parah. Minta tolong kepada itu saja tuh, anggota Pesindo. Dan pulangnya jangan lupa bawa tambahan pembalut cepat. Dan nasi lagi, aku lapar." Rahmat tidak menyahut digendongnya korban itu, dan sementara itu di udara terdengar lagi siulan mortir. Wis, 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 blam, blam. "Mortir, Mat," teriak Oman. Rahmat berikut korbannya segera merebahkan diri. Mortir terus kira-kira 10 langkah di depan mereka. Pecahannya berterbangan, berdesing di atas kepala mereka. Rahmat menggosok-gosok kuping. Ketulian, iya. Korban yang digendongnya mengerang, kakinya kena lagi pecahan mortir. "Man, pegang dulu nih sebentar," kata Rahmat sambil memegang kaki korban itu, sebab sukar membalutnya. "Cepat dikit," teriaknya lagi dengan muka kesal, sebab Oman tak lekas datang menolong. Oman diam saja. "Sakit kah, Man? Mari ku balut." "Nah, selesai, tidurlah dulu. Telah nih luminal. Kaget barangkali ya." "Bawalah dulu orang itu, Mat, biar aku menunggu di sini," kata Oman seraya meringis menahan sakit. "Tidak, Man, mari ku gendong engkau." "Jangan, Mat, lukaku tak parah. Aku hanya pening sedikit." "Jahanam benar, tadi 3 kali berturut-turut jatuh mortir di belakangku. Tak apa-apa, sekarang malahan kena. Lekas, Mat, bawa orang itu, nanti keburu pingsan." Sesaat lamanya Rahmat ragu-ragu. Memang orang itu lebih parah daripada Oman, jadi harus didahulukan. Tetapi untuk meninggalkan Oman ia tak sampai hati. 2 mortir jatuh lagi bergegar di samping mereka. Untung kelindungan rumah. "Lekas, Mat, nanti ramai lagi," teriak Oman. Dengan agak bimbang Rahmat menggendong korban itu. Sebelum melangkah terlebih dahulu ia menoleh kepada Oman. "Sebentar aku kembali," katanya. Oman tersenyum sedikit untuk kemudian merengut lagi menahan sakit. Mortir bergegar lagi memaksa Rahmat merebahkan lagi diri berikut gendongannya. Sehabis itu segera bangun lagi menggendong korbannya sambil membungkuk-bungkuk mencari tempat yang kelindungan.
menyelinap di pinggir rumah, kemudian lari dan merebahkan lagi diri bila di udara terdengar lagi siulan mortir. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.